Ferdy Sambo tetap dihukum mati meski telah ajukan banding. Bagaimana dengan Putri Chandrawati? Banding yang diajukan Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo ditolak Pengadilan Tinggi PT DKI Jakarta. Pasangan suami istri itu akan tetap menjalani hukuman sesuai putusan Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan, yakni Putri 20 tahun penjara sedangkan Sambo hukuman mati. Dengan kata lain, hasil sidang banding di PT DKI Jakarta menguatkan putusan PN Jakarta Selatan. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 797 Pit B 2022 PN JKT Sel tertanggal tanggal 13 Februari tahun 2023 yang dimintakan banding tersebut, ujar Ketua Majelis Hakim Ewit Sutriyadi dalam persidangan di PT DKI Jakarta pada Rabu tanggal 12 April tahun 2023. Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo sama-sama mengajukan banding. Putri mengajukan banding usai divonis 20 tahun, lantaran dinilai turut serta dalam kasus pembunuhan berencana terhadap mantan ajudannya, Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Akan tetapi, memori banding yang diajukan oleh kubu Putri Chandrawati ditolak oleh Majelis Hakim PT DKI Jakarta, menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan. Permohonan bandingnya juga ditolak oleh Majelis Hakim dalam acara persidangan yang sama. Oleh karena itu, mantan Kadif Propam Polri itu tetap dihukum mati. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 796 Pit B 2022 PN JKT Sel yang dimintakan banding tersebut, ujar Singgi Budi Prakoso. Perjalanan kasus dalam kasus ini, terdapat 5 terdakwa, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati saat menjalani rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022. Tim Sus Polri menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Selain Putri Chandrawati, ada 3 terdakwa lainnya yang juga mengajukan banding atas putusan PN Jakarta Selatan. Mereka adalah Ferdy Sambo, mantan ajudannya Ricky Rizal dan asisten rumah tangga sekaligus sopir Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf. Terdapat 1 terdakwa lainnya, yaitu Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae yang tidak mengajukan banding. Kelima terdakwa dinilai Majelis Hakim telah melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KU. Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati saat menjalani rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022. Tim Sus Polri menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Selain Putri Chandrawati, ada 3 terdakwa lainnya yang juga mengajukan banding atas putusan PN Jakarta Selatan. Mereka adalah Ferdy Sambo, mantan ajudannya Ricky Rizal dan asisten rumah tangga sekaligus sopir Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf. Terdapat 1 terdakwa lainnya, yaitu Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae yang tidak mengajukan banding. Kelima terdakwa dinilai Majelis Hakim telah melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mereka terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J dengan rencana terlebih dahulu. Dalam putusan PN Jakarta Selatan, hanya Richard Eliezer yang divonis paling rendah daripada para terdakwa lainnya. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kejari, Jakarta Selatan menuntut Baradae pidana 12 tahun penjara. Namun, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan. Sementara itu, Ferdy Sambo divonis pidana mati dari tuntutan jaksa yang meminta Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati saat menjalani rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022. Tim Sus Polri menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Selain Putri Chandrawati, ada 3 terdakwa lainnya yang juga mengajukan banding atas putusan PN Jakarta Selatan.
Mereka adalah Ferdi Sambo, mantan ajudannya Ricky Rizal dan asisten rumah tangga sekaligus sopir Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf. Terdapat satu terdakwa lainnya, yaitu Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae yang tidak mengajukan banding. Kelima terdakwa dinilai majelis hakim telah melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mereka terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J dengan rencana terlebih dahulu. Dalam putusan PN Jakarta Selatan, hanya Richard Eliezer yang divonis paling rendah daripada para terdakwa lainnya. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kejari, Jakarta Selatan menuntut Baradae pidana 12 tahun penjara. Namun, majelis hakim menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan. Sementara itu, Ferdi Sambo divonis pidana mati dari tuntutan jaksa yang meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal juga divonis lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang meminta majelis hakim memvonis ketiganya selama 8 tahun. Istri Ferdi Sambo itu divonis 20 tahun penjara, Kuat Ma'ruf divonis 15 tahun penjara dan Ricky Rizal divonis 13 tahun penjara. Adapun pembunuhan ini dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati yang mengaku telah dilecehkan oleh Brigadir J di rumah Ferdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah, pada tanggal 7 Juli tahun 2022. Pengakuan yang belum diketahui kebenarannya itu lantas membuat Sambo yang kala itu masih polisi dengan pangkat Jenderal Bintang 2 marah hingga menyusun strategi untuk membunuh Brigadir J. Brigadir J tewas dieksekusi dengan cara ditembak 2-3 kali oleh Baradae di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, pada tanggal 8 Juli tahun 2022.